Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsatria Maharani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 221220052 ingin menjelaskan tentang konsep pendidikan formal, informal, dan non-formal yang ada pada mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Baiklah, pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Nah, adapun selanjutnya yaitu pengertian pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengertian pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar adalah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran dan lain-lain. Selain itu, ada juga berbagai kursus diantaranya kursus musik, bimbingan, belajar, dan sebagainya. Baiklah, adapun ciri-ciri pendidikan formal. Yang pertama, terdapat kurikulum yang terstruktur. Yang kedua, pendidikan formal direncanakan dan disengaja. Yang ketiga, biaya terjadwal dibayarkan secara teratur. Yang keempat, memiliki sistem penilaian kronologis, yaitu adanya penilaian ujian tengah semester dan akhir semester. Yang kelima, peserta didik diajar oleh para guru. Yang keenam, proses pendidik cukup lama. Yang terakhir, tempat pendidikan dan dari pemerintah atau swasta. Adapun tujuan dari pendidikan formal, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pembelajaran, yang kedua, mendapat gelar dan sertifikat, yang ketiga, berbagi kemampuan dan pengetahuan akademis, yang keempat, melatih kedisiplinan, yang kelima, mengembangkan diri dan kreativitas, dan yang terakhir, membangun jiwa sosial. Adapun contoh dari pendidikan formal, yaitu yang pertama prasekolah. Pendidikan prasekolah juga dikenal sebagai pendidikan anak usia dini. Anak-anak usia 3-6 tahun mempelajari dasar-dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan banyak lagi. Contohnya yaitu Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Nah, yang kedua yaitu sekolah dasar. Sekolah dasar menangani tahun pertama pendidikan bagi anak-anak. Selama tahap ini, peserta didik mempelajari dasar-dasar membaca, matematika, dan pendidikan dasar lainnya. Contohnya yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga yaitu sekolah menengah. Sekolah menengah dibagi menjadi pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Namun, perlu diingat, pada dasarnya sekolah menengah pertama atau SMP termasuk dalam pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang berhubungan dengan pengetahuan umum yang lebih maju tentang mata pelajaran. Sedangkan pendidikan menengah atas atau setingkat SMA mulai fokus pada pendidikan yang relevan dengan pekerjaan setelah pendidikan wajib. Setelah lulus, peserta didik dapat memilih untuk mencari pekerjaan dengan pengetahuan yang mereka miliki, atau mereka dapat mencari pendidikan lanjutan yang mengkhususkan diri dalam bidang pilihan mereka. Contoh sekolah menengah yaitu SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK. Nah, yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencakup program
sarjana, dan pasca sarjana, sekolah hukum, sekolah kedokteran, pendidikan vokasi, dan banyak lagi. Pendidikan ini umumnya disediakan untuk membantu peserta didik mencari pendidikan untuk bidang khusus yang mereka inginkan. Contoh saja dalam hal ini yaitu akademi, universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Nah, teman-teman, berikut ciri-ciri pendidikan informal. Yang pertama, tidak ada syarat khusus yang wajib dilengkapi. Yang kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian. Yang ketiga, proses pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, tidak ada kurikulum, jadwal, metodologi, hingga evaluasi. Yang kelima, tidak ada jenjang pendidikan. Yang keenam, tidak ada manajemen. Yang ketujuh, pendidikan dilakukan terus-menerus tanpa terikat ruang maupun waktu, tanpa mengenal umur, mental, fisik. Yang kedelapan, orang tua menjadi guru terbaik untuk anak-anaknya, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh saudara, teman, atau lainnya. Nah, adapun peran orang tua dalam pendidikan informal, yaitu yang pertama, peran orang tua sebagai pendidik. Dalam keluarga, orang tua selalu melakukan komunikasi dua arah yang bersifat mendidik, demokratis, jujur, tidak anti kritik, terbuka, berwawasan, serta tegas. Orang tua harus memberikan hukuman ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar norma dan aturan yang ada. Contohnya melakukan pelanggaran, maka si anak sebaiknya ditegur dan diajarkan hal-hal yang tidak melanggar lagi, tanpa harus kekerasan yang merusak mental anak, bahkan melakukan kekerasan fisik. Nah, yang kedua yaitu peran orang tua sebagai pembimbing. Orang tua seharusnya memberikan arahan dan motivasi dengan tujuan anak mengembangkan dirinya sesuai bakat dan minat. Yang ketiga, peran orang tua sebagai motivator. Prinsip Tuturi Handayani diterapkan orang tua sehingga mampu mendorong anak lebih giat akan belajar. Nah, yang terakhir, peran orang tua sebagai inovator. Dalam peran ini, orang tua wajib melakukan inovasi yang bisa menciptakan pembelajaran informal agar kondusif dan tidak jenuh. Dan adapun fungsi pendidikan informal, yaitu membentuk karakter atau kepribadian dan potensi diri seseorang. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik anak, formal dan informal. Yang ketiga, memantau dan mendorong anak untuk giat belajar. Yang keempat, membantu untuk tumbuh secara fisik dan mental dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, menggunakan metode khusus untuk membentuk karakter anak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan keterampilan mereka sendiri. Nah, teman-temanku sekalian, adapun berikut alasan mengapa diperlukannya pendidikan informal. Yang pertama, berperan penting dalam membentuk karakter seseorang. Di era modernisasi seperti ini, mungkin terlihat seseorang baik muda maupun dewasa memiliki sifat yang mungkin karakternya kurang baik. Itu bisa mengindikasikan bahwa pendidikan informal yang ia dapat tidak cukup. Faktanya, sekolah atau lembaga formal tidak bisa lebih jauh dan efektif dalam membentuk karakter seseorang. Pembentukan karakter adalah tugas utama dari keluarga dan lingkungan tempat anak itu tinggal. Nah, yang kedua, untuk mendekatkan hubungan emosional seseorang dengan keluarganya. Pendidikan informal sangat penting karena ketika keluarga bisa membentuk itu kepada anggota keluarganya secara tidak langsung, itu akan mendekatkan hubungan emosional antar mereka. Pasalnya, dalam mengaplikasikan pendidikan informal, terjadi banyak interaksi yang bisa mendekatkan hati. Dan yang ketiga, tidak semua hal diajarkan di sekolah. Alasan pendidikan informal penting lainnya adalah karena tak semua hal bisa diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Seseorang mungkin bisa belajar pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah, tapi itu lebih banyak
soal teori, bukan penerapannya. Seorang anak biasanya belajar dengan meniru orang-orang di sekitarnya. Jadi, sudah semestinya mereka belajar dengan mudah mengikuti lingkungan sekitarnya, tanpa harus belajar semuanya di sekolah, karena tidak semua hal diajarkan di sekolah. Nah, yang terakhir ini yaitu alasannya waktu belajar yang lebih panjang dan dari pendidikan manapun. Selama lama seseorang berada di sekolah atau kampus, ia lebih lama berada di rumah atau bersama keluarganya. Oleh karena itu, waktu yang panjang itu semestinya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelajaran yang baik bagi seorang anak. Dengan demikian, seorang anak bisa mendapatkan penguatan atau pengayaan dari apa yang telah mereka pelajari di luar rumahnya. Nah, adapun contoh pendidikan informal, yaitu yang pertama, sosialisasi dengan lingkungan. Yang kedua, pendidikan agama. Yang ketiga, pendidikan sopan santun. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan etika. Dan yang keenam, pendidikan moral. Berikut upaya-upaya pendidikan informal, yaitu yang pertama, pahami lingkungan sekitar anak bagi keluarga. Yang kedua, tegur anak dengan tutur kata sopan tanpa kekerasan fisik yang bisa mengganggu kondisi mental anak. Yang ketiga, ajarkan anak tentang agama sebagai penguat normal sosial. Yang keempat, jauhkan anak dari kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, peran pemerintah bagi anak yang keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung. Dan yang terakhir, biarkan anak melakukan kemauan sendiri jika mengarah ke kegiatan yang positif. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri pendidikan nonformal, yaitu tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. Yang kedua, kadang tidak ada persyaratan khusus. Yang ketiga, umurnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Yang keempat, pendidikannya berlangsung singkat. Yang kelima, terkadang ada ujian. Dan yang terakhir, pembelajarannya bertujuan membekal peserta dengan keterampilan khusus. Dan adapun tujuan pendidikan nonformal yaitu untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan dan meningkatkan kemampuan akademik anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Untuk mudah memonitor aktivitas belajar anak dengan baik dan efisien. Lalu, anak lebih berkonsentrasi, les privat atau bimbel menggunakan fasilitas belajar sendiri yang lebih nyaman. Dan yang terakhir, privat atau bimbel sangat membantu orang tua yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk menemani atau memberikan bimbingan kepada anak saat belajar. Adapun contoh pendidikan nonformal, yaitu lembaga kursus. Yang kedua, kelompok belajar masyarakat. Kelompok belajar masyarakat merupakan lembaga pendidikan nonformal yang dibangun sebagai tempat untuk belajar bersama dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Yang ketiga, satuan pendidikan sejenis. Contohnya, prasekolah. Itu kelompok bermain dan penitipan anak. Kepramukaan, padepokan Pancak-silat, lalu sanggar kesenian, dan lain-lain. Dan yang keempat, majelis taklim. Contoh, kelompok yasinan, lalu kelompok pengajian, pengajian kitab kuning, salafiyah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi dengan judul konsep pendidikan informal, konsep pendidikan formal, informal, dan non-formal. Berikut kesimpulannya yaitu jalur pendidikan di Indonesia meliputi jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ketiganya memiliki perbedaan yang saling mengisi dan melengkapi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Karenanya, pemerintah mengundang jalur pendidikan. Pemerintah menggagas jalur pendidikan ini dikarenakan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, di mana yang menjadi peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya seperti partisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.